Wow, melihat berita ini saya cuma bikin geleng-geleng. Ini dari Muhammad Guntur Romli. ACT, aksi cuma tipu. Dapat dana ratusan juta yang diserahkan cuma 3 juta. Tega sekali memanfaatkan musibah dan kesakitan orang, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Hidup paling hina, memotong dana sumbangan dengan memanfaatkan penderitaan orang lain. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Ini sambil menyertakan screenshot dari sebuah berita. Galang donasi untuk korban kecelakaan terkumpul ratusan juta. ACT ternyata hanya serahkan uang tunai 3 juta. Ini juga dari hasil sumbangan terkumpul 412 juta. Satu keluarga bantu adik Rizal dan orang tuanya sembuh. Ya seperti ini, terkumpulnya banyak sekali. Ini juga sudah 6.101 dermawan yang telah menyumbangkan. Tapi ternyata yang diserahkan uang tunai 3 juta rupiah. Coba kita lihat. Setelah saya telusuri beritanya sih, ternyata juga ada. Ini dari tv1news.com. Galang donasi untuk korban terkumpul ratusan juta. ACT ternyata hanya serahkan uang tunai 3 juta saja. Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT menjadi sorotan publik setelah majalah Tempo menguak sejumlah penyelewengan dana publik yang diamanatkan pada mereka. Hasil investigasi Tempo terhadap ACT mendapatkan sejumlah modus yang mereka pakai untuk memotong donasi publik. Salah satunya menggalang dana untuk korban kecelakaan. Beberapa hari setelah kecelakaan menimpa Suharno, istri dan anaknya pengurus Aksi Cepat Tanggap Cabang Bantul mendatangi rumah keluarga itu di Dusun Sanggerahan, Kecamatan Delingo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Suharno, pengurus ACT menyodorkan berkas penggalangan donasi untuk dia dan keluarganya, tulis Tempo. Disebutkan bahwa kaki Suharno dan anaknya Rizal 5 tahun patah setelah truk yang tak kuat menanjak di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul mundur dan melindas sepeda motor pada 25 Oktober 2021 yang lalu. Namun kaki kanan istrinya, istri Utami, harus. Menurut Suharno kepada Tempo, pengurus ACT Bantul mengatakan dana yang terhimpun bisa digunakan untuk berobat. Mereka pun berjanji mendampingi keluarganya hingga sembuh, membutuhkan biaya untuk berobat dan bertahan hidup. Tukang kayu itu pun menandatangani berkas penggalangan donasi, tulis majalah itu. Pada 9 November 2021, tim ACT mengumumkan pengumpulan donasi untuk keluarga Suharno di laman Indonesia Dermawan, situs milik Aksi Cepat Tanggap. Foto Rizal yang sedang menangis beserta foto rongsen kakinya yang patah terpajang. Tertulis di situs itu, satu keluarga bantu adik Rizal dan orang tuanya sembuh. Sebulan berselang, tim ACT Bantul kembali menyambangi rumah Suharno. Mereka membawa uang tunai 3 juta, bahan kebutuhan pokok, 1 kruk kaki, dan kasur senilai 3 juta, tulis Tempo. Kepada Tempo, Suharno mengaku tidak mengetahui berapa donasi yang terkumpul untuk keluarganya. Sementara untuk pengobatan di rumah sakit mereka menggunakan kartu Indonesia Sehat. Ya, itu kartu dari pemerintahan pusat. Saat tim ACT kembali datang beberapa bulan kemudian untuk mengadakan pendampingan psikolog terhadap Rizal dan orang tuanya. Pada tim itu, Suharno sempat menanyakan jumlah dana yang terkumpul, tapi petugas ACT tak memberi tahu nilainya. Mereka hanya berjanji membangun bengkel kayu dan peralatan tukang untuk Suharno, membelikan kaki palsu untuk istrinya, serta renovasi rumah. Pertengahan Juli lalu, Suharno bertanya kepada tim ACT Bantul soal janji yang belum terwujud, karena sebelumnya ia mendapat informasi bahwa donasi yang terkumpul mencapai 412 juta dari target 520 juta. Ia mempertanyakan kapan duit yang disumbang dari lebih 6.000 donatur itu akan disalurkan, namun Suharno tak mendapat jawaban pasti. Kepada Tempo, Kepala ACT Yogyakarta, Eoni Leo, mengatakan kantor perwakilan ACT itu tak berwenang menentukan pencairan donasi. ACT Pusat yang menentukan, ujarnya. Ternyata dari berita tersebut, dari yang cair 412 juta, ternyata yang didonasikan hanya sekian juta saja. Coba kita lihat komentar-komentarnya ini. Kalau ini benar, yang seperti inilah yang merusak citra agama. Dari Mil Kwadi, penderitaan orang lain diekspos, hasilnya disimpan rapat untuk bini 1, 2, 3, seterusnya. Buntut dugaan penyelewengan dana ACT, Kemensos cabut izin ACT.
Ternyata ada yang hidupnya lebih rendah daripada hewan meski dibungkus dengan kemasan agama. Mana ada kata hina dan dosa dalam kasus mereka. Mereka yang tidak pernah nyumbang biasanya teriak-teriak, tapi para donatur diam, mereka sudah pada ikhlas. Terus bener gitu, sumbangan terkumpul ratusan juta tapi dikasih ke korban cuma 3 juta, situ waras. Ngeri ya Raja Tega. Ya seperti itulah, akhirnya satu persatu terbongkar semuanya ya. Yang kemarin juga dari investigasi majalah Tempo, tapi sekarang berita-berita lain memberitakan hal yang miring tentang ACT. Untunglah Kemensos sudah mencabut izin ACT, yaitu untuk penggalangan donasi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.